Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pendekar. Oke? Kamu keren, Mas. Halo, jangan lupa ya subscribe Pendekar. Subscribe ke YouTube-nya Pendekar terus OTW 100.000. Mantap, gitu makanya. Mbak, terima kasih. Waktu 5 menit dan untuk 12 Baby, kita main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Bruce, channel yang baik hati dan tidak sombong. Lama banget temen-temennya Om Bruce ya, AA Bruce. Gak apa-apa panggil Om, AA Bruce gak apa-apa. Lama banget gak ngisi konten temen-temennya. Mungkin temen-temen kangen banget sama saya. Pede banget loh. Gak. Ya seperti inilah Om Bruce, apa adanya ya, lucu ya, menghibur teman-temannya, sambil mengedukasi tentang seputar dunia lovebird teman-teman ya. Banyak banget teman-teman yang masuk ke WhatsApp, Facebook, dan YouTube juga pertanyaan, karena akhir-akhir ini saya meliput banyak orang, jadi ya seperti itu konsepnya yang diminta oleh narasumber seperti ini bisanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan spam yang masuk ke saya itu saya jawab sekarang karena banyak banget teman-teman. Saya nggak mungkin jawab satu persatu teman-temannya. Sampai sekarang pun tadi teman-teman dengar ya ada WhatsApp masuk teman-teman, saya capek banget ya. Itu karena resiko saya sebagai YouTuber teman-temannya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang karakter, memahami karakter lovebird factor di gantangan teman-temannya. Jadi gini ya teman-temannya, jangan dijadikan barometer tingkahnya lovebird factor itu di rumah sama di gantangan. Karena apa? Lovebird factor di rumah itu cenderung biasanya diam, adapun yang gacor itu malah jadi fatal. Nanti saya akan sebutkan satu persatu, komplit banget pokoknya sama Om Bruce ya temen-temennya. Yang belum dibahas siapapun pasti akan saya bahas temen-temennya. Jadi sebelum lanjut konten ini teman-teman, Om Bruce ya, Om Bruce harap yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Kepada subscriberku tercinta dari Sabang sampai Merauke, semua kabar kalian baik-baik saja, tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tunggu 5 hitungan mundur teman-temannya. 1 2 3 4 5. Silahkan subscribe, yang sudah subscribe, mudah-mudahan hidup kalian itu bahagia seperti Om Bruce. Enggak, maksudnya semoga rezekinya lancar teman-teman ya. Oke, jadi memahami karakter lovebird factor teman-teman ya. Saya akan mengupas tuntas dari A sampai Z. Mohon diperhatikan, jangan di skip-skip karena banyak banget pembahasan yang sepele tapi pengaruh banget ya tentang lovebird factor di atas gantangan teman-teman ya. Pertama ya teman-teman ya, kita gambaran saya, pengalaman saya bermain factor. Sampai sekarang pun saya masih factor ya teman-teman ya. Sampai sekarang saya kembali ke factor lagi karena factor lagi fenomenal, lagi rame banget teman-teman ya, lagi banyak yang cari teman-teman. Kita melihat karakter pertama ya, syaratnya harus burung itu respon lawan, ya namanya factor teman-teman ya. Teman-teman, syarat pertama itu playernya ya diusahakan itu nomor 1 durasi, itu wajib banget. Karena walaupun akhir-akhir ini banyak aturan yang mencekek pemain teman-teman ya, seperti restart, seperti overlap 500, overlap 300, overlap 1000. Jadi untuk aturan-aturan seperti itu jangan dijadikan patokan teman-teman itu putus asa. Karena dalam kompetisi itu sebuah tantangan. Jadi bukan berarti burung kita itu direm-rem itu jangan. Jadi saran saya jangan direm, jangan diakal-akalin. Walaupun bablas pun kalau saya bangga banget. Saya bablas saya bangga banget. Yang penting burung saya juara di hati saya, bukan juara di ya itu tadi. Saya udah nggak perlu nyepek amplop, saya nggak perlu ya
itu tadilah selfie ya, kayak banyak banget tuh di belakang teman-teman. Tujuan saya itu memang menjalankan burung, maksimal saya video, terus kalau ada yang minat silakan beli, nggak apa-apa. Itu tujuan saya pertama. Tujuan kedua, saya nggak akan berhenti bermain lovebird sampai kapanpun, tetap setia ke lovebird teman-teman ya. Oke, lanjut. Jangan dijadikan patokan overlap itu kualitas burung teman-teman, di rem, di setting apa namanya ya, biar nggak bablas. Jadi maksud saya ini nomor satu, durasi itu wajib banget, walaupun batas poin itu wajib banget kalau menurut saya. Kenapa? Karena dalam penilaian lovebird itu minimal 5 menit teman-teman. Katakanlah dalam waktu 5 menit, belum tentu burung kita itu mau kerja maksimal, belum tentu kerja. Katakan 1 menit pertama itu mau keluar durasi, itu untuk langkah awal ya teman-teman ya. Katakan 3 menit pertama keluar durasi dapat merah 2, atau 4 menit terakhir dapat merah 2, kan alhamdulillah teman-temannya, dapat juara kan, overlap 500 katakanlah ya. Jadi kalau untuk ada yang menyebutkan wah zaman sekarang overlap burung ombyokan pun bisa juara, di kamus saya nggak ada. Karena untuk membutuhkan waktu 5 menit itu burung ngekek itu sangat sulit sekali, dan teman-teman saya pun, subscriber saya pun masih dalam kesulitan walaupun burung tersebut masih durasi. Karena di jangka waktu 5 menit itu burung harus ngekek teman-teman ya. Itu. Jadi nggak usah ada istilah batas poin itu membunuh kualitas. Kalau menurut saya pribadi nggak ada kamusnya. Karena kalau teman-teman bicara kualitas ya pergi ke event lah ya, yang lost point ya teman-temannya, dapat lawan yang sepadan teman-teman. Jadi nggak usah mengharapkan juara di lat berat, karena burung teman-teman sudah mewah. Jadi ini untuk treatment ini untuk pemula yang bukan pemula, tapi orang yang baru bermain lovebird yang kesulitan ya teman-teman ya. Oke, saya bertele-tele seperti ini karena untuk memotivasi teman-teman biar semangat. Katakan durasi minimal 30 detik. Teman-teman diharuskan kalau bermain lovebird factory itu burung yang respon. Ketika ditempel dengan birdnya lain, itu dia mau ngekeknya itu ada musuhnya, bukan cuek. Kalau cuek namanya sardot ya. Kalau cuek namanya konslet. Kalau cuek namanya burung nggak respon lawan lah ya. Katakanlah kita kan main factor ya, jadi diusahakan teman-teman dapat bahan itu yang respon lawan ketika di track itu mau keluar durasi. Itu syarat pertama. Ketika di atas gantangan, banyak kasus saya wak wek patroli tangkringan, kanan kiri wak wek lompat kanan kiri lapar. Itu sebenarnya teman-teman burung itu belum terbiasa, belum mapan. Sekali lagi saya tekankan, burung belum mapan, ya kan? Belum beradaptasi, mentalnya belum jadi. Karena apa? Burung pun seperti manusia. Contoh teman-teman ya, yang banyak ngomong seperti saya, gacor banget seperti saya, ditaruh di wilayah luar daerah. Apakah gacor seperti saya? Kan enggak. Butuh 1 atau 5 kali atau 10 kali bahkan lebih gantang kondangan biar mapan, biar menguasai lingkungan ya teman-teman. Karena kan tahap awal teman-teman. Nanti insya Allah dengan seiring berjalannya waktu itu burung akan bunyi sendiri. Kalau toh bunyi 1-2 kali itu teman-teman itu bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena membuat burung ngekek di atas kandang itu susah. Saya sendiri itu masih kesulitan karena burung itu apa ya, makhluk hidup ya, bukan robot yang kita suruh bunyi. Harus diapain? Lempar sandal, lempar apa? Pokoknya enggak seperti itu, nggak boleh. Jadi kita harus memahami karakternya burung itu. Kalau di rumah ditempel sama burung lain bunyi, insya Allah bukan 100% lagi, 1000% lah ya, jaminan dari saya. Seiring berjalannya waktu burung itu akan bunyi, akan seperti di rumah. Sarannya itu tadi, di rumah udah bunyi, mentalnya udah, katakanlah kita sebagai juri lah ya, 5 menit burung itu bunyi berapa kali. Yang kedua, biasanya burung kita ya baru jalan di gantangan, walaupun di rumah baru keluar,
30 atau 40 detik. Tapi catatan burung itu respon lawan, bukan bunyi sendiri ya. Karena kalau bunyi sendiri sama respon lawan itu ada burung yang tipikalnya mau panjangnya itu bunyi sendiri, sama yang respon lawan itu biasanya lebih pendek. Ada juga yang respon lawan panjang, bunyi sendirinya pendek. Itu mengapa teman-teman harus memahami karakternya. Dan biasanya kalau keluar durasi di atas gantangan itu kurang dari 40, kurang dari 30 seperti durasi di rumah, itu hal yang wajar. Gak usah diapa-apain, gak usah harus di ini, harus diuntun, harus diapa-apain. Lanjutin aja konsisten rawatan awal. Katakanlah rajin mandi malam, millet polos ya, hariannya kasih timun, atau sebelum naik dikasih jagung atau apalah, pokoknya rawatannya burung itu beda-beda. Maunya burung itu beda-beda, karakternya beda-beda. Rawatan teman-teman awalnya itu sukanya diapain. Jadi nggak usah di apa namanya ya, dineko-neko lah ya. Itu malah burung factor itu kalau dineko-neko birahinya naik, malah ambiar. Betul. Nanti akan saya sebutkan seperti apa ciri-ciri burung birahi naik pasti gantangan ya teman-teman. Itu mengapa saya itu menyarankan burung factor itu di rumah itu birahi dan emosinya itu 50%, emosinya 50%, birahinya 50%. Karena nanti di atas gantangan pasti insya Allah naik. Itulah tujuannya saya seperti itu. Kembali lagi durasi tidak maksimal ya, kembali lagi ke jam terbangnya belum makan. Nanti kalau udah nyaman, udah gak kagetan ya, yang dimana kagetan itu kadang tepukan tangan, kadang juri ambil stick juga ngelirik, jadi lagi ngekek diam ya, ada atap gantangan terpal itu kena angin diam. Itu banyak faktornya, jadi teman-teman gak usah iri ya, gak usah iri dengan juara yang bertahan. Juara bertahan pun historinya mungkin seperti itu, susah juga karena pengalamannya beda. Seperti kita manusia teman-teman ya, katakanlah kita mau membuat pakaian ya, lawannya sama yang sudah 1 tahun terjerumus di dunia konveksi dan kita baru kerja 1 bulan, apakah bisa seperti dia yang sudah 1 tahun? Itulah motivasi dari saya teman-teman ya. Jadi banyak banget pertanyaan seperti itu teman-teman, yang mungkin karena mereka tidak pengalaman baru bermain lovebird, jadi banyak yang menakut-nakuti karena harus ini harus itu, nanti malah ambiar ya. Ketiga, memahami birahi burung. Kalau pengalaman saya pribadi temennya, burung factor itu kalau bunyi terus di rumah, di bawah motor itu bunyi, biasanya itu birahinya lebih tinggi, emosinya kurang. Kenapa? Karena biasanya burung tersebut dari rumah udah birahi tinggi, biasanya sardot, di motor pun sardot, di bawah pedok juga sardot. Tapi beda dengan di bawah kita ke motor itu wak wek, di rumah wak terus, yang ngekek bisa tapi nggak terlalu tidur, nggak terlalu sardot teman-teman ya. Itu kita harus memahami sebelum berangkat. Kalau burung factor itu, kalau saya pribadi itu lebih baik dia itu banyak wak-wak daripada sardot. Karena apa? Di atas biasanya bulunya gembung, dan kita buka keroncong pun dia akan gembung bulunya, cenderung kegalak banget. Biasanya itu kalau birahinya ketinggian seperti itu, burung itu biasanya awalnya itu kebanyakan extra feeding, kebanyakan jagung, kebanyakan jamur. Bisa juga kalau Om Bro sendiri miara lovebird factor itu jarang banget kena panas, justru malah di dalam terus, cuman mandi malamnya yang rutin. Kalau untuk jemur ya 1 minggu 2 kali atau 3 kali nggak apa-apa, yang penting jangan lama-lama. Embun juga nggak apa-apa, tapi jangan lah, kalau saya pribadi jangan diembun lah, karena burung factor itu gimana ya, kalau diembun itu lebih gacor, nanti larinya ke sardot, biasanya seperti itu kalau kebanyakan di ablak. Di sini teman-teman, kenapa saya bilang di ablak di luar itu bisa naik birahi sama di dalam itu beda, karena di dalam itu ruangannya lingkup, nggak ada angin. Burung kalau kena angin biasanya menambah birahi. Itu kalau kebanyakan di ablak kecapean, nanti larinya ke sardot, itu malah repot. Jalan satu-satunya ya
nggak apa-apa jemur sebentar, dimandikan, nanti kita setengah kerodong, jangan di full kerodong, masukkan ke dalam atau diablak di kamar, nggak apa-apa, nggak usah di setengah kerodong juga nggak apa-apa teman-teman. Untuk full kerodong, kalau Om Umbrus pribadi H1 full kerodong sebelum berangkat, atau H2 nggak apa-apa, tergantung karakter burung teman-teman. Jadi kenapa harian gak di full kerodong, karena takutnya bulunya ambrol karena emosi ketinggian. Tujuan di sini kenapa H1 atau H2 itu untuk menaikkan emosi doang kok. Om Umbrus lebih memilih emosi apa birahi? Kalau saya emosi, faktor nomor 1 emosi, karena untuk memicu mental. Manusia pun seperti itu, kalau emosinya naik, birahi akan naik sendiri nanti. Kalau manusia emosi naik, mentalnya jago, tarung ya, nanti di atas akan mengimbangi birahinya. Kalau Om Umbrus main faktor itu lebih condong ke emosi. Ciri-ciri emosi yang pas itu burung wak wek cer, itu pas banget. Tapi kalau emosi yang ketinggian wak wek akhirnya sambil ngering itu ketinggian. Caranya seperti itu. Kalau emosi ketinggian kita angkat pakai pakan kenceng lah, H1 atau dikasih jagung H1 atau H2 nya, atau pas digandakan kasih jagung. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Nah, kita udah bahas masalah emosi, bahas masalah birahi. Nah, kalau birahi ketinggian biasanya kenapa Om Umbrus lebih baik emosi daripada birahi? Saya lebih seneng itu emosi, karena apa, lebih gampang naikin birahinya, apalagi betina teman-teman ya. Kalau udah birahi, naikin emosinya susah. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya sudah-sudah, kalau burung udah gembung, mau diapa-apain kek, dikasih bantaian kek, emosinya sesaat. Yang larinya nanti biasanya larinya ke gembung, ngapal-ngapal, gesekin paruhnya ke tangkringan, gesekin ke jeruji, sela-selanya, itu justru susah banget naikin emosinya. Ini detail banget loh teman-teman ya. Kenapa saya lebih memilih ke emosi daripada ke birahi? Justru saya kalau udah birahinya tinggi, saya usahakan biar turun banget. Caranya seperti mandi malam, kasih timun, emosi naikinnya kadang full rodong, kadang saya tempel dulu ke sama PAUD. Biasanya lobet faktor betina kalau lihat PAUD dia emosinya naik. Nah, setelah ditempel itu kita rodong, berangkat. Satu lagi teman-teman ya, lobet faktor minimal 1 minggu 2 kali. Katakan dari hari Senin, Selasa, Rabu gantang ya, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya gantang. Jadi jangan setiap hari, karena apa? Untuk menjaga emosinya, untuk menjaga mentalnya. Om Umbrus rawatannya gimana untuk burung faktor? Konten saya udah banyak banget, scroll di bawah teman-teman ya. Oke, karena sudah panjang banget durasinya, saya harap Om Umbrus harap teman-teman bisa memahami apa yang Om Umbrus sampaikan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next konten kita bahas larangan apa saja burung faktor itu biar tidak rusak. Selamat malam para sahabat tercinta, salam pejuang kondangan, mantap.